Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Adapun kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dalam Allah Roh Kudus. Bersama saya Antonius dan kali ini saya didampingi oleh rekan saya Bu Marini. Shalom Bu. Shalom. Dan narasumber kita kali ini adalah Pendeta Chandra Gunawan. Shalom Pak. Shalom. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak ke kita. Mungkin dimulai oleh Bu Marini, pertanyaan pertama. Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama sih saya mau menanyakan begini. Mengapa Roh Kudus masuk ke dalam bagian dari Allah Tritunggal? Mungkin bisa dijelaskan dengan bisa dimengerti oleh jemaat kita. Iya, baik. Memang pokok ajaran tentang Allah Tritunggal terkadang sulit untuk dipahami. Oleh karena kita berbicara mengenai pribadi Allah yang baik natur maupun jati dirinya melampaui akal budi manusia. Nah itulah sebabnya maka waktu kita berbicara mengenai pribadi Allah, yaitu mengenai pribadi Allah Tritunggal, maka kita harus membatasi apa yang kita bicarakan pada apa yang Alkitab nyatakan. Dan waktu kita membicarakan mengenai pokok ajaran mengenai Allah Tritunggal, salah satu prinsip penting yang kita harus pahami adalah bahwa pokok ajaran Allah Tritunggal ini bukan diciptakan oleh gereja, bukan diciptakan oleh Bapak Gereja, ataupun oleh teolog-teolog yang mempelajari Alkitab. Nah, ajaran Allah Tritunggal itu dirumuskan betul oleh para Bapak Gereja, tetapi berasal dari ajaran Alkitab. Nah itulah sebabnya waktu tadi ada jemaat yang bertanya kenapa Allah Tritunggal ataupun ajaran tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dimasukkan ke dalam Allah Tritunggal, kenapa bukan para malaikat misalnya, tentu itu harus kembali kepada apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita mengenai Allah Tritunggal. Nah jadi jikalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, memang pemahaman kita tentang pribadi Allah masih tidak lengkap. Artinya masih ada hal-hal yang belum cukup jelas untuk disampaikan. Tapi waktu kita membaca dalam Perjanjian Baru, misalnya saja waktu Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, dia meminta supaya murid-murid Tuhan memberitakan Injil, menjadikan semua orang murid Tuhan, dan kepada mereka yang percaya, mereka diminta untuk dibaptiskan. Dan mungkin Ibu Marini masih ingat bahwa mereka harus dibaptiskan dalam nama siapa? Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi di dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa ternyata Allah itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Itulah sebabnya maka ketika seseorang dibaptiskan artinya dia dipersatukan dengan pribadi Allah. Nah, hanya pribadi Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi karena Alkitab sendiri yang menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, maka gereja meyakininya sebagaimana apa yang Alkitab ajarkan. Nah, apakah Pak Antonius pernah mendengar ada kelompok orang tertentu yang menolak Roh Kudus sebagai bagian daripada Allah Tritunggal? Secara kekristenan tidak ada ya? Tidak pernah ya. Pernah barangkali Pak Antonius dengar ada kelompok tertentu yang percaya dan seringkali mengkaitkan Roh Kudus dengan kuasa? Barangkali dalam doa kan seringkali kita dengar bahwa dia berdoa meminta kuasa Roh Kudus, dan misalnya saja dia percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan orang-orang begitu. Ya, sering dengar ya, Pak. Nah, menurut Pak Antonius kira-kira apakah cukup bagi orang Kristen mengenali Roh Kudus hanya sebagai kuasa? Secara utuh harusnya Pak ya. Harusnya, betul. Dan memang di situ persoalan daripada pengertian modern terhadap Roh Kudus, karena seringkali Roh Kudus itu hanya dipahami sebagai kuasa. Nah, kuasa itu beda dengan pribadi.
Nah, jadi karena kalau kuasa itu artinya dia tidak punya perasaan, tidak punya pemikiran, karena kuasa, power. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dia seperti Bapa dan Yesus dia adalah pribadi. Itu maka kalau kita membaca Alkitab, Yesus pernah menangis. Bapa juga digambarkan pernah bersedih hati. Maka Roh Kudus juga sama seperti itu. Begitu kurang lebih Ibu Marini dan Pak Antonius. Ya. Nah, Pak, tadi kan Pak Chandra sempat bicara bahwa Roh Kudus pernah menangis. Dan kita juga sering mendengar mengenai janganlah mendukakan Roh Kudus. Iya, betul. Begitu. Nah, maksudnya artinya apa sih Pak kalau Roh Kudus itu berduka itu? Iya. Pengertiannya bagaimana begitu? Iya, betul. Memang waktu kita membaca tulisan Rasul Paulus, waktu dia berbicara menasihati orang-orang Kristen, Rasul Paulus meminta supaya umat Tuhan itu jangan sampai menduka citakan Roh Kudus. Iya. Nah, pertama-tama untuk memahami terminologi menduka citakan Roh Kudus, kita harus mengerti bahwa Alkitab dia menggunakan bahasa yang bisa kita mengerti untuk melukiskan apa yang Roh Kudus rasakan ketika manusia melawan kehendak Tuhan. Nah, maka di dalam kehidupan kita setiap hari ataupun sehari-hari, kita terbiasa merasakan yang namanya kesedihan. Kita bisa merasakan yang namanya kecewa. Kita bisa merasakan yang namanya marah dengan hal yang salah yang dilakukan oleh orang yang kita kasihi. Kita tidak membencinya, tetapi kita marah dengan apa yang terjadi. Nah, jadi waktu Alkitab menggunakan bahasa yang bersifat manusia untuk menggambarkan apa yang Roh Kudus rasakan ketika manusia melawan Tuhan, nah Alkitab menggunakan istilah menduka citakan dia, membuat hati dia sedih, membuat hati dia marah, membuat dia kecewa dengan apa yang manusia lakukan, khususnya orang-orang percaya. Nah, jadi terminologi seperti ini digunakan untuk apa? Untuk menyadarkan kita satu sisi bahwa Roh Kudus itu seperti yang saya katakan tadi bukan power. Dia memiliki kuasa, tapi dia pribadi. Itulah sebabnya orang-orang percaya bisa melukai hati daripada Roh Kudus. Ya. Nah, mungkin Pak Tony bisa kasih contoh kira-kira hal apa yang bisa membuat seorang Kristen melukai hati Roh Kudus barangkali. Ya, pada saat kita sendiri meragukan kuasa Tuhan. Gitu. Iya. Ya, misalnya saja kalau seperti di zaman sekarang, kita dalam era pandemik corona, sangat gampang bagi kita untuk meragukan apakah kita disertai Tuhan ataukah tidak. Ya, itu salah satu hal yang mungkin oleh banyak orang dianggap normal, betul ya Bu ya? Itu, tetapi hal seperti itu bisa menduka citakan hati Roh Kudus. Iya, ya betul. Berarti perlu kepekaan ya Pak dari setiap jemaat bagaimana kita mendukakan Roh Kudus atau tidak mendukakan Roh Kudus. Iya, betul. Itu sama seperti suami istri yang kita hubungan yang dekat, semakin dekat antara suami dan istri membuat kita semakin peka. Kadang-kadang karena kita sudah dekat dengan pasangan kita, kita tidak perlu melihat pasangan kita berkata-kata menyatakan bahwa dia sedih, dia marah, tapi kita peka, kita bisa menangkap kalau dia sedih. Nah, maka orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan menjadi seperti itu, peka terhadap apa yang Roh Tuhan rasakan ketika kita jatuh dalam kesalahan. Kalau apa? Kalau relasi kita dengan Tuhan itu dekat. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu terpelihara. Gitu. Nah, maka penting sekali waktu kita barangkali bertanya bagaimana orang-orang percaya supaya tidak jatuh dalam sebuah dosa, kesalahan, menduka citakan hati Tuhan. Maka betul yang Ibu katakan bahwa kepekaan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Hanya persoalannya begini, kebanyakan orang Kristen itu pekanya itu setelah jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa baru mulai kerasa, oh saya salah. Nah, sebenarnya kepekaan yang harus muncul itu adalah sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi sebelum orang jatuh dalam dosa, kita sudah mulai ada kegelisahan.
Nah, itu adalah bagian daripada kepekaan, dan itu sesuatu yang muncul bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan pertumbuhan rohani seseorang yang berkaitan erat dengan relasi seseorang dengan Tuhan. Jadi semakin bertumbuh, maka dia semakin peka. Ya, mungkin Ibu Marini bisa kasih contoh bagaimana membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi sih Pak, saya lebih sering ambil waktu teduh. Ya, betul. Waktu teduh, betul ya. Kita membangun relasi saat waktu hening, kita mencoba mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan kita berbicara dengan Dia melalui doa. Ya, itu salah satu yang paling signifikan di dalam membangun relasi dengan Tuhan. Oke. Ini Pak, ada satu lagi pertanyaan mengenai karunia Roh Kudus yang seringkali jadi bahan perbincangan hangat di antara orang-orang Kristen. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 Pak dijelaskan bahwa tiap orang diberikan karunia Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana nih caranya kita agar mengetahui karunia Roh Kudus apa yang kita miliki? Oke. Karena itu cukup sulit ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Jadi sebagian kita bisa mengetahui karunia kita apa, dan sebagian orang merasa kesulitan karunianya apa. Dan sebagian orang kadang-kadang salah mengerti juga karunianya apa. Begitu, dia merasa punya karunia di situ, ternyata dia tidak begitu. Nah, jadi umumnya banyak orang merekomendasikan yang namanya tes karunia, uji karunia. Nah, tetapi tes karunia, uji karunia maksud saya itu bukan hal yang buruk, itu baik. Tetapi ada sedikit masalah waktu kita sering melakukan yang namanya tes karunia. Masalahnya apa? Kita seringkali mengisi poin-poin yang kita inginkan ada pada kita. Dan itu menjadi tidak objektif. Jadi kita seringkali mengarahkan diri kita untuk menemukan karunia-karunia yang cocok yang kita inginkan. Nah, itu membuat uji karunia tidak selalu menolong kita mengerti karunia kita. Nah, maka cara yang paling baik bagi kita untuk menemukan karunia kita di mana adalah tentu yang pertama adalah meminta Tuhan. Karena Dia adalah sumber daripada karunia itu, begitu. Terus yang kedua, yang sangat signifikan di dalam menemukan karunia adalah kita perlu mencoba melakukan tugas pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam gereja. Nah, kenapa? Karena karunia itu diberikan bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan, bukan kebutuhan kita, kebutuhan gereja. Nah, misalnya saya dalam sebuah gereja dibutuhkan seorang pemimpin kelompok kecil. Nah, sebelum kita coba, kita tidak pernah tahu kita punya karunia itu ataukah tidak. Nah, karena karunia itu berbeda dengan bakat. Nah, jadi bakat itu sesuatu yang kita miliki dari lahir, jago ngomong, misalnya itu bakat, gitu, jago ngitung, begitu, memiliki persepsi imajinasi yang kuat, misalnya. Nah, tetapi karunia diberikan bukan dari lahir, tapi karunia diberikan sesuai dengan kebutuhan gereja. Nah, maka ketika kita mencoba sesuatu yang gereja butuhkan, kita ambil bagian di situ, maka disitulah kita akan tahu apakah kita diberikan karunia untuk kebutuhan itu ataukah tidak. Nah, itulah sebabnya maka kalau kita mau mengetahui karunia kita apa, kita harus berani untuk mencoba melayani, bukan melayani apa yang kita inginkan, tapi melayani apa yang gereja butuhkan. Nah, sebelum kita mencobanya, kita nggak pernah tahu. Baru yang ketiga, kita perlu mendengar kesaksian dari jemaat Tuhan yang dilayani. Nah, mereka bisa menolong kita mengidentifikasi apakah kita betul punya karunia di situ ataukah tidak. Karena ada kalanya kita meyakini karunia kita di situ, tetapi jemaat yang dilayani bisa juga mengenali bahwa karunia kita ternyata bukan di situ. Nah, tetapi yang paling penting juga yang harus kita sadari adalah bahwa kita harus menyadari karunia itu tidak selalu selamanya ada pada kita. Gitu. Nah, jadi seringkali orang salah paham kalau orang bisa memiliki karunia sampai mati dia karunianya sama seperti itu. Tidak, karena karunia itu bukan memenuhi kebutuhan kita
memiliki kemampuan tertentu, tapi untuk memenuhi kebutuhan gereja. Jadi kalau gereja tersebut tidak lagi memiliki kebutuhan dalam aspek tertentu, maka karunia itu tidak lagi dibutuhkan, akan hilang dari gereja tersebut. Nah, jadi prinsip utama dalam karunia yang paling penting, Ibu Marini dan Pak Tony, adalah bahwa karunia digunakan untuk melayani sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jadi bukan untuk kebutuhan kita, tapi untuk melayani. Nah, itulah sebabnya maka karena karunia bisa ada, karunia bisa hilang, maka manusia tidak boleh sombong dengan karunia. Nah, ini barangkali Pak Tony bisa lihat dalam dunia pelayanan, seringkali orang tanpa sadar merasa bahwa dirinya penting, hebat, berhasil, punya karunia, padahal karunia itu sesungguhnya dari Tuhan, begitu ya. Jadi kalau Tuhan izinkan seseorang memiliki karunia tersebut, yaitu namanya anugerah. Maka seperti nama bahasa Yunaninya, karunia itu artinya karismata, itu adalah anugerah dari Tuhan. Gitu. Terus Pak, kalau misalnya kita kan dengar sebagian dari orang Kristen itu bisa meminta karunia terus-menerus sampai mendapatkannya. Iya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Chandra mengenai hal tersebut? Betul. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Di sisi yang lain ada juga orang bertanya, apakah karunia bisa dipelajari ataukah tidak? Begitu ya. Ya, kalau menurut Pak Tony, karunia kan banyak macam ya. Melayani salah satunya. Betul. Melayani orang-orang miskin bisa dipelajari nggak? Sebetulnya kalau memiliki keinginan, kalau menurut saya pribadi, memungkinkan untuk belajar. Iya. Karena itu, apalagi kalau memang itu kebutuhan dalam gereja tersebut. Iya. Begitu ya. Betul. Nah, jadi seperti tadi, waktu kita bicara apakah orang boleh meminta karunia, orang boleh mempelajari sebuah karunia, nah maka kita harus bisa membedakan berbagai jenis karunia, gitu ya. Nah, ada karunia yang sifatnya itu general dan dibutuhkan oleh gereja sepanjang zaman. Ya, misalnya menginjili, melayani orang miskin, menyelenggarakan ibadah. Nah, itu karunia-karunia yang umum yang kita boleh minta karena itu kebutuhan gereja, yang kalau tidak ada itu gereja nggak lagi memiliki fungsi dia sebagai gereja. Nah, itu karunia yang boleh kita minta. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa karunia, walaupun itu adalah pemberian dari Tuhan, tapi ada kalanya karunia itu sesuatu yang harus dipelajari dan dikembangkan. Begitu. Nah, maka karunia itu dibagi juga dua, ada yang namanya karunia yang bersifat natural dan supranatural. Nah, karunia yang bersifat natural itu pada umumnya bisa dipelajari. Dan karunia yang bersifat supranatural, begitu ya, misalnya menyembuhkan orang sakit, mujizat, nah itu nggak bisa dipelajari. Ya. Begitu. Atau karunia membedakan roh, nah itu nggak ada sekolahnya, sehingga nggak bisa dipelajari. Nah, jadi tapi yang paling penting adalah waktu orang meminta karunia dari Tuhan, pertanyaannya itu untuk apa? Itu yang paling penting. Apakah untuk memenuhi hasrat ingin menonjol dalam sebuah gereja? Nah, kalau itu tujuannya, maka kalaupun orang tersebut memiliki apa yang dia inginkan, mungkin itu bukan dari Tuhan. Begitu. Nah, itu yang harus hati-hati, karena berbagai fenomena yang disebut karunia itu belum tentu karunia. Maka Rasul Paulus dalam surat Korintus, dia menggunakan dua terminologi yang berbeda. Hal-hal rohani dan karunia. Karunia datang dari Tuhan, tapi hal-hal yang bersifat rohani tidak selalu datang dari Tuhan. Nah, maka kemampuan seseorang di dalam melayani, nah itu harus hati-hati. Belum tentu dari Tuhan. Begitu. Maka harus bisa betul-betul membedakan antara karunia sejati atau itu adalah kemampuan yang kita gunakan untuk katakanlah untuk melayani, dan melalui pelayanan itu kita menggunakan itu untuk nama bagi diri kita sendiri. Itu hati-hati. Begitu. Oke. Ya, satu lagi Pak, ini ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara talenta dengan karunia Roh Kudus? Iya. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta, artinya bakat dalam konteks ini, talenta di sini, gitu ya, atau juga kapasitas alamiah seseorang. Nah, itu yang disebut talenta atau bakat. Nah, semua orang
mendapatkan anugerah itu. Satu dengan yang lain bisa berbeda, begitu ya. Talenta atau bakat itu diberikan Tuhan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia itu survive dalam dunia ini. Bisa dibayangkan kita hidup dalam dunia yang seperti sekarang ini tanpa bakat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bisa survive. Begitu. Maka bakat itu membuat seseorang bisa berdagang, membuat seseorang kemudian bisa bekerja, bisa meraih prestasi, itu umum. Itu namanya anugerah umum Tuhan kepada semua manusia. Nah, sedangkan karunia itu hanya diberikan Tuhan kepada orang percaya. Nah, kenapa hanya kepada orang percaya? Karena karunia itu diberikan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk membuat gereja itu bisa bertumbuh. Nah, itulah sebabnya maka karunia tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, maka waktu kita mempelajari mengenai karunia ini, begitu ya. Jadi waktu orang melayani Tuhan, bolehkah orang melayani Tuhan dengan bakatnya? Boleh, Pak, melayani Tuhan dengan bakatnya? Harus. Gitu kan, karena semua hal milik Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Tapi melayani dengan bakat tentu berbeda dengan melayani dengan karunia. Karena orang yang melayani dengan karunia hasilnya melampaui daripada orang yang hanya melayani dengan bakat. Orang yang bakat ngomong, mungkin dia bisa jadi pengkhotbah, pandai berbicara. Tetapi orang yang punya karunia, dia bukan hanya pandai berbicara, dia bisa menyentuh hati orang walaupun khotbahnya sederhana. Nah, itu perbedaan antara karunia dengan bakat, gitu. Jadi bakat harus dipersembahkan kepada Tuhan bagi orang percaya, tetapi bakat bukan satu-satunya hal yang harus kita gunakan dalam melayani. Karunia itu yang paling penting. Nah, gitu. Berarti di sini Pak harus sangat hati-hati sekali ya di dalam menjalankan pelayanan di gereja dengan menggunakan karunia, karena seringkali kita terjebak dengan keegoisan kita sendiri. Betul. Demikianlah Kompas Iman pada siang ini. Kita bisa berjumpa kembali di dalam tema-tema yang lebih menarik selanjutnya. Shalom. Shalom.